Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan 7-9. Kita telah tiba dalam pembacaan Injil Yohanes pasal yang ke-9. Saya akan membacakan beberapa ayat dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, apakah yang berbuat dosa orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Bapak Ibu Saudara, dalam kisah yang kita baca dalam catatan Injil Yohanes pasal 9 ini, ada satu peristiwa di mana ada orang yang buta sejak lahirnya dan murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang bertanggung jawab atas penyakit yang diderita oleh orang ini? Ya, mengapa dia ada dalam penderitaan? Ya, apakah karena dia melakukan berdosa atau orang tuanya yang berdosa? Dan kita melihat Yesus memberikan tanggapan, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Nah, ini hal yang menarik untuk kita lihat ya, ketika seseorang ada di dalam kondisi yang mungkin sakit, yang menderita dan sebagainya. Seringkali ada banyak pertanyaan, ya, bagaimana penderitaan itu dialami oleh seseorang. Ya, jadi mari kita lihat beberapa hal yang berhubungan dengan penderitaan. Ada hal-hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, penderitaan itu dapat disebabkan oleh dosa pribadi kita sendiri. Jadi dosa itu selalu akan membawa konsekuensi. Meskipun konsekuensinya kadang-kadang langsung terjadi atau nampaknya itu tertunda. Kadang-kadang penderitaan itu berhubungan langsung dengan dosa. Misalnya, perzinahan itu dapat menyebabkan perceraian, atau mencuri dapat membuat kita kehilangan pekerjaan kita, bahkan mungkin menerima konsekuensi, menerima hukuman. Atau kadang-kadang Tuhan mendisiplin kita di area-area tertentu ya terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Dua, penderitaan itu juga dapat disebabkan oleh dosa orang lain. Kita lihat kita hidup di dalam dunia ini yang 100% semua orang adalah orang-orang berdosa. Ya, kita tahu bahwa manusia berdosa dan itu sebabnya kadang-kadang mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain itu kemudian mengalami ya kesulitan, mengalami penderitaan. Kemudian yang ketiga, penderitaan juga dapat disebabkan karena kehidupan di dunia ini yang penuh dosa. Kita hidup di dunia yang penuh dosa. Itu sebabnya penderitaan tidak dapat kita hindari. Kita punya tubuh yang bisa rapuh, yang rentan terhadap sakit, bisa mengalami begitu banyak hal, bahkan kematian. Ya, dunia ini, ya ciptaan dunia ini sudah rentan terhadap banyak bencana alam. Ya, dunia kita ini bisa mengalami kehancuran dan bahkan banyak hal. Oleh sebab itu kita melihat, ya ada begitu banyak hal yang bisa menyebabkan penderitaan itu terjadi. Ya, kadang-kadang membuat kita banyak bertanya ya. Jadi mengapa ada banyak penderitaan? Kita kadang-kadang tidak tahu kenapa penderitaan itu terjadi. Kita nggak tahu berapa lama penderitaan itu terjadi. Kita bahkan mungkin tidak tahu seberapa buruk atau penderitaan yang dialami oleh banyak orang ya. Tetapi mari kita belajar apa yang menjadi tanggapan Tuhan ketika murid-murid bertanya tentang penderitaan. Yesus menolong mereka untuk melihat tidak perlu terlalu banyak mencari ya yang salah siapa, yang berdosa siapa, anak ini, orang ini atau orang tuanya. Tetapi pertanyaan mereka dijawab oleh Yesus demikian, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu mengalihkan kembali perhatian murid-muridnya tentang dosa, siapa yang menyebabkan orang ini menderita, dan mengarahkannya justru kepada pekerjaan-pekerjaan Allah yang dapat dinyatakan di dalam diri pengemis yang buta ini. Pengemis yang buta ini awalnya tidak dapat melihat apapun dalam hidupnya, tapi dia menjadi orang yang menerima ya dan bahkan memperbesar
kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi mari kita lihat bagaimana Allah bekerja melalui di dalam penderitaan kita. Yang pertama, Tuhan itu bekerja di dalam penderitaan kita untuk menguduskan dan memurnikan iman kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Allah mengatakan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 berkata demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, Paulus berkata dia punya duri penderitaan yang harus dia derita supaya dia belajar untuk tidak menjadi tinggi hati. Ya, ini sebuah prinsip yang kita juga dapat terapkan dalam kelemahan atau mungkin penderitaan yang hari-hari ini kita hadapi. Kita menyadari bahwa dalam kelemahanlah justru kita menjadi kuat di dalam Kristus. Ya, penderitaan itu akan menguduskan, memurnikan iman kita. 2, melalui penderitaan kita diperlengkapi dengan baik untuk justru membantu orang-orang lain dalam penderitaan mereka. Jika kita menerima penghiburan dari Tuhan dalam penderitaan kita, ya firman Tuhan justru mengajarkan kita akan juga bisa membawa orang lain kepada Tuhan sebagai sumber penghiburan, sehingga orang lain yang dalam penderitaan ya juga dapat mengalami satu kekuatan dan mereka dapat melihat, mereka dapat menanggung penderitaan karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 berkata demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu memperlengkapi kita untuk kita kemudian yang menerima penghiburan dari Tuhan, membantu orang lain, menghibur orang lain supaya mereka juga sama seperti kita memperoleh penghiburan, mereka dihiburkan di dalam Tuhan. Jadi hari ini apabila mungkin kita ada dalam penderitaan, jangan menyerah, jangan putus asa. Dalam penghiburan kita akan semakin dimurnikan. Dalam penderitaan pun kita akan memperoleh kekuatan yang pada gilirannya menguatkan orang lain di sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena bahkan dalam penderitaan Engkau memberikan penghiburan kepada kami. Karena itu kami berdoa, berkatilah setiap kami. Bahkan dalam penderitaan-penderitaan yang kami alami, tetap melihat karya Tuhan. Tetap memilih pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kami semakin dikuduskan di dalam Engkau. Dan bahkan setiap kami pun dapat menghiburkan orang-orang di sekitar kami. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Mungkin berada di dalam penderitaan-penderitaan. Kami tetap bertahan, kami tetap punya pengharapan. Bahkan kami kuat di dalam Tuhan dan menguatkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Berbahagialah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.